Jadi kalau dibilang sudah kemana aja, kita sudah dari Aceh sampai Papua. Maka di sini kita akhirnya belajar kemudian bagaimana ibadah puluhan tahun tuh kalah oleh maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel kami Elva Taufik. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa pada hari ini, dan insya Allah kita akan membahas hal yang sangat spesial juga. Tapi terlebih dahulu jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik Ustadz, aduh Masya Allah nih. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Jadi saya harus manggil apa nih Ustadz? Abang aja, adek boleh. Adek, Masya Allah, kayak ketuaan saya. Abang ya. Abang apa Ustadz? Apa Pak Presiden? Nah, kalau saya nggak pernah membatasi itu sih, senyaman yang manggil boleh. Senyamannya ya. Kita panggil abang saja ya, abang. Pak Presiden lah, Pak Pres lah ya. Karena beliau adalah Presiden Sedekah Harian. Gimana kabar Pak Pres? Alhamdulillah baik. Ya sedang fokus di sedekah harian, juga pelan-pelan coba untuk masa pandemi ya, kita jaga anak, istri dan keluarga kita khususnya untuk tetap terus optimal dalam aktivitas. Alhamdulillah sehat semua ya Ustaz ya. Insyaallah sehat. Sedekah harian gimana Ustaz? Ya sedekah harian sampai hari ini masih terus berkontribusi. Kita tahu bahwa di masa pandemi ini tidak hanya perusahaan yang juga mengalami efek kemunduran lah bilang. Bahkan lembaga sosial juga akhirnya donasinya minim gitu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau sedekah sampai hari ini masih berjalan dengan donasi yang terus kita terima dan kita langsung salurkan. Jadi memang kalau ditanya bagaimana kalau sedekah, insya Allah masih terus ada dan terus eksis. Alhamdulillah ya. Di masa pandemi tetap eksis. Siap. Berarti donaturnya luar biasa itu ya. Masya Allah. Nah, Bang Taufik gimana nih? Saya perhatikan di sosial medianya aktif ngajar juga ya. Gimana kabar kampus selama pandemi? Alhamdulillah saya mengajar di Untirta. Kebetulan pandemi itu datang, wabah ini datang pada saat selesai UTS. Jadi setelah UTS itu pembelajaran masih berlanjut, tapi tidak online, tidak offline tapi online, itu lewat daring. Jadi alhamdulillah ada sistem di kampus yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak ada mahasiswa yang terbengkalai atau tidak ada perkuliahan yang tidak terlaksana dengan baik. Gitu Pak Pres. Berarti aktivitas ngajar masih ada ya jalan? Alhamdulillah ngajar jalan alhamdulillah. Terus kalau yang jualannya gimana? Masya Allah. Jualannya nih ternyata. Ini jualan alhamdulillah jalan. Ini sebenarnya kan di Tiga Rasa ini yang jalan sebenarnya istri ya. Istri, kalau saya itu lebih kepada support ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini pasangan kalau tidak ada support gimana Ustaz ya? Kebayang Ustaz ya? Satu ke kanan, satu ke kiri ya alhamdulillah kita saling support, dan memang tidak bisa masuk juga keduanya, memang harus satu doang. Jadi kalau sudah ada atas nama istri, atas nama suami nggak bisa. Harus ada dua sayap. Satu aja. Harus ada dua sayap ya. Oh Masya Allah. Baik, kembali Ustaz, terima kasih nih. Alhamdulillah teman-teman, hari ini tadi kita belum kenalan sebenarnya. Beliau ini adalah nama lengkap siapa Ustaz? Abdul Aziz ya. Beliau ini adalah salah seorang pendiri lembaga yang luar biasa yang sangat dibutuhkan oleh umat, dan beliau sendiri membangun yang namanya adalah sedekah harian. Ini sebenarnya sedekah harian ini luar biasa sekali ini sebenarnya. Karena kalau dibaca-baca di lain di tempat-tempat yang lain itu nggak ada istilah harian ya. Bahkan tidak ada istilah bulanan. Ini luar biasa sekali ini, ada namanya sedekah harian. Apa rahasia sebenarnya nanti kita ungkap ya. Siap. Baik Ustaz, yang pertama ini kita jawab aja Ustaz ya. Tanya ya, jawab aja boleh. ya. Kenapa ini yang dinamakan sedekah harian? Ya mungkin terima kasih buat Bang Taufik. Kalau kebetulan awal dulu saya pernah aktif di komunitas online ya gitu. Kemudian ada beberapa komunitas, ada komunitas duha, komunitas tahajud. Masya Allah. Kemudian ada komunitas tilawah ya, Dewan Jus. Kemudian saya kepikiran, kayaknya komunitas sedekah harian perlu nih gitu.
Masya Nah, Allah. dasar hukumnya dari mana? Hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu punya 7 ibadah sunnah unggulan. Masya Allah ya. Dari mulai buka mata sampai nutup mata ya. Berarti ada tahajud, ada tilawah, zikir, menjaga wudhu dan sedekah. Nah dari sanalah kemudian berasal kita bikin namanya sedekah harian. Sedekah harian luar biasa. Sedekah harian. Jadi- Di luar dari itu juga ini berawal dari saya pulang dari ngisi pelatihan di sebuah lembaga zakat nasional tentang optimasi sosial media, potensi zakat, sedekah dan yang lainnya. Terus ternyata dari berbagai banyak lembaga Indonesia sampai hari ini itu potensi zakat sedekah belum bisa terhimpun oleh banyaknya lembaga. Jadi belum nyampe 10% ya, bahkan hanya 10% dari total 100% potensi zakat infak sedekah di Indonesia. Gitu. Kita asumsikan misalkan potensi zakat misalkan itu 20 triliun, itu baru terhimpun dari semua lembaga baru 2 triliun. Masya Allah. Makanya akhirnya kita berkonsultasi dengan orang-orang yang paham ini dan kita juga dengan para guru-guru kita, udahlah kita declare namanya sedekah harian. Kenapa namanya sedekah harian? Agar ini menjadi sebuah sunnah Rasul juga ya. Kalau bahasanya kami itu tidak ada hari terlewat kecuali ada sedekah di dalamnya. Iya benar. Nah, gitu. Itu sih dari kami akhirnya kenapa namanya sedekah harian gitu. Kenapa nggak sedekah mingguan bulanan? Karena tadi berdasarkan hadis yang tadi sih. Hadis yang bagaimana kemudian di setiap hari itu ada tahajud, ada duha dan tentunya ada sedekah gitu. Jadi pasti berbeda dong ya ke kualitas pahala ya antara ada kan kadang-kadang kita nih ya sudah saya rapel aja nih sedekahnya di bulan depan. Ini ada ini nggak ya? Ada beda nggak kekuatannya nih? Kekuatan nilainya misalnya ada orang yang walaupun misalnya 20.000 sehari konsisten tiap hari kan. Ada pula orang yang saya bulan depan aja saya tahun depan aja tapi dirapel sama dia misalnya. Beda nggak ini nilainya kira-kira? Jadi salah satu ibadah yang disukai oleh Allah adalah yang sedikit tapi berkelanjutan. Masya Allah benar ya. Itu yang kita walaupun sehari 1.000, 2.000, 20.000 Itu continue. terus-terusan gitu ya, seumur hidup gitu ya. Itu bahkan lebih utama daripada yang sekali sedekah 1 juta, 2 juta. Masya Allah. Itu lebih Allah sukai gitu. Jadi luar biasa ini ya. Berarti harus komitmen nih kita sedekah harian tiap hari ya. Bahkan Bahkan sudah ada namanya lembaga sedekah hariannya. Karena emang orang butuh ya orang butuhkan tiap hari Ustaz. Iya. Bener ya. Orang yang butuhkan itu tiap hari ya, bener. Kalau bahasa kami begini, kita tiap hari makan, kita tiap hari tidur, kita tiap hari istirahat, ibaratnya setiap hari sedekah juga gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya, luar biasa. Baik, sejak kapan nih Ustaz sedekah harian ini? Jadi kita mulai ada itu karena awalnya bentuknya komunitas, kita gerak di Twitter ya. Twitter bergerak, akhirnya kemudian online, komunitas online, anak-anak muda juga yang kumpul itu baru kita musyawarah pendirinya saya dengan Bang Edisman namanya orang Jakarta. Oh iya. Itu berdua itu di 12 Januari tahun 2012. Januari Tahun 2012. Berarti kalau sekarang sudah berapa tahun itu? Itu baru hasil, jadi itu didasarkan kepada akun Twitter yang kita bikin di tanggal itu gitu untuk menentukan. Tapi ada juga pertanyaan, tapi kalau dibilang lahir yayasannya itu yayasannya sendiri lahir 2013-2014. Secara ide gagasan itu tanggal 12-an ya. 12 Januari 2012. 2012, tapi secara sudah resmi itu Di 2013-2014. 2013. Badan hukum yayasan di situ. Baik, kita tanya lagi nih ya. Apa saja sih Ustadz yang sudah dilakukan oleh sedekah harian? Oke. Cerita sedikit dong. Kalau dari berjalan kita insya Allah karena polanya relawan, yang pasti sebenarnya program utama kita adalah sedekah setiap hari. Sedekah tiap hari. Itu program utama kita. Nah, kemudian program turunannya kita tuh ada peduli bencana, ada kemudian Ramadan, ada belajar kurban, ada peduli yatim duafa, ada beasiswa dan juga peduli dunia Islam. Itu program-programnya. Program kita insya Allah. Jadi kalau dibilang sudah kemana aja, kita sudah dari Aceh sampai Papua. Oh, masya Allah keliling ya. Sudah insya Allah. Artinya di mana ada sebuah peristiwa yang membutuhkan bantuan sosial gitu kan, sedekah harian sudah terlebih dahulu ya. Tidak dahulu sih, tapi kita insya Allah akan terlibat. Hadir lah ya. Insya Allah. Jadi di mana ada musibah, kemudian sedekah harian hadir untuk membantu mereka dan menyertai mereka gitu kan. Siap. Ada hal yang menarik nggak Ustadz ketika Ustadz misalnya sudah kemana-mana itu, apa peristiwa yang sangat berkesan gitu? Jadi yang menarik dari sedekah harian yang pertama adalah saya kadang iri sama para relawan ya. Di relawan ini bahkan pengorbanan mereka melebihi saya gitu. Masya Allah. Kadang mereka berkorban waktu, tenaga untuk bergerak pakai nama sedekah harian. Ada satu momentum di mana itu ketika kita dengan para donatur bawa mobil bareng-bareng gitu ya.
Pas kita ingin ganti bensinnya, oh nggak usah gitu. Kita ganti jalan, mereka bilang nggak usah. Bahkan kita pernah dulu bareng dengan Mbak Asma Nadia ya di satu event pertama. Mbak Asma Nadia. Beliau juga kita daulat jadi dewan penasehat kita, walaupun tidak, tapi kita kadang sering konsultasi dengan beliau gitu ya. Kemudian juga kalau tadi yang apa sih yang paling berkesan ya, kita kalau saya ngomong dengan teman-teman dari sedekah harian, yang membahagiakan kita sebagai amil ya atau pengelola lembaga sedekah ini adalah apa, ketika ngeliat senyum para duafa ya. Jadi itu yang kemudian kita lelah nih, capek banget loh. Saya pernah juga di Lombok kemarin tuh saya sampai sakit pada gerak, tapi kita pernah melihat bagaimana senyum para duafa itu, kita jadi kayaknya lelah tuh jadi hilang gitu. Ada kebahagiaan tersendiri ya ketika melihat orang yang susah tersenyum ya kan. Iya. Ini luar biasa ini ya, misalkan air mata gitu. Ya bahkan kita mengalami banget bagaimana kita makan di daerah bencana bersama mereka. Pernah juga kemudian ada yang kemudian nangis ke kita. Saya dulu aktif, pernah kita ada bantuan itu yang non muslim juga gabung sama kita. Jadi sedekah ini ada relawan dan donatur yang dia bahkan non muslim. Kebetulan saya dulu masih kerja di Jakarta. Kemudian Pak Adis, apa sedekah harian? Saya ceritakan kan. Bahkan ini dari sebuah lembaga ya non muslim, kemudian gabung sama kita. Dan dia ikut turun ke jalan untuk berbagi. Namanya program sebar 1000 nasi bungkus ya. Masya Allah ya. Beliau jadi donatur, beliau juga yang bawa makanan. Beliau bersama kita sama-sama berkeringat. Artinya sedekah harian ketika berkontribusi membantu warga yang terkena bencana itu tidak melihat apa sukunya, apa agamanya, apa rasnya, begitu ya Ustaz ya? Semua kita bantu. Jadi apapun agamanya, selama butuh bantuan kita akan bantu itu. Baik Pak Pras, ini lanjut nih. Di saat kondisi yang seperti ini, bagaimana ya kontribusi lembaga seperti sedekah harian atau lembaga zakat yang lain untuk membangkitkan ekonomi umat? Oke, bismillah ya. Jadi per Januari 2020 ini Indonesia dilanda oleh namanya pandemi COVID-19 ya. Iya. Semua lembaga bergerak masing-masing, khusus sedekah harian. Kita coba ada beberapa program. Yang pertama adalah sembako untuk warga terdampak COVID. Iya. Itu kita bantu tuh rutin tuh, galang dana kita bantu ke beberapa kepala keluarga ya. Kemudian juga beberapa rumah sakit, dari rumah sakit di Bogor, di Jakarta, di Tangerang, itu kita subsidi terkait dengan buat multivitamin tenaga medis, APD, buah-buahan, dan juga makanan ringan. Itu kita support terus gitu ya. Jadi kalau tadi kaitannya bagaimana dengan kondisi kita saat ini, ya yang pasti kita bagaimana mencoba berkontribusi gitu ya. Walaupun itu tidak banyak ya, kita coba berkontribusi. Ada rumah sakit kita kunjungi, kita siapkan hand sanitizer, disinfektan, APD, dan yang lain. Dan ini kita kumpulkan ke masyarakat, kemudian kita berikan kepada mereka. Itu terkait dengan pandemi ini ya. Pun juga nanti sebentar lagi kita akan ada kurban. Itu kita sedang menggalang dana bagaimana kurban yang nanti akan dilaksanakan ini juga tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Iya. Jadi warga tidak ada berkumpul, kemudian juga distribusi kita langsung antar dari rumah ke rumah. Di dalam pelaksanaannya kita kayak Ramadan kemarin itu lebih banyak kemudian kita datangi rumah yatim duafanya dan kita kasih ke rumah mereka. Jadi tidak menghindari kerumunan ya. Ya, menghindari kerumunan. Jadi kita tim yang langsung ke rumah orang-orang yang membutuhkan. Iya. Itu yang kita lakukan. Ustaz, di tengah Pak Pras ya, di tengah kondisi seperti ini juga kan, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan dia umat muslim ya yang luar biasa jumlahnya ini. Tadi yang dibilang tadi kan, kalau dibilang sedekah, infak dan zakat itu belum terkumpul secara maksimal. Bagaimana memberikan penyadaran kepada kita ini sebagai muslim agar kita konsisten, agar kita semangat untuk bersedekah, berinfak ataupun berzakat yang merupakan itu adalah kewajiban kita. Bagaimana ini Ustaz? Oke, bismillah ya. Jadi saya akan coba nukil satu kisah. Ini mudah-mudahan kisah ini jadi memotivasi kita ya, bahwa selain juga sedekah rutin meskipun untuk kecil, ada satu aktivitas yang itu menjadi sebuah memberikan keberkahan buat kita ya. Iya. Kan masa pandemi ini sulit. Misalnya gini bahasanya. Kan lagi sulit, masih kita bersedekah sih gitu. Iya, benar. Ini kan jadi agak susah ya ketika akhirnya kita minta ayo dong bersedekah dong gitu. Tapi kan ini dalam kondisi sulit, kenapa masa kita bersedekah juga gitu kan. Saya akan bacakan kisah terkait dengan kondisi ini. Jadi bagaimana ada seorang alim ulama, dia tokoh ibadah ya, dia ahli ibadah, udah ibadah hampir 60 tahun. Masya Allah. Dia ibadah 60 tahun, kemudian tiba-tiba dia tergoda oleh seorang wanita. Iya. Tergoda oleh seorang wanita dan dia berzinah dengan wanita itu selama 6 hari. Kemudian dia sadar, dia tobat, segera dia menyadari bahwa ini salah nih gitu. Langsung dia bertobat gitu dan meninggalkan lokasi dia berzinah dan dia langsung pergi ke sebuah daerah lah ya. Nah, di daerah itu ternyata beliau itu tinggal di sebuah masjid lah ya, sebuah masjid berteduh. Kemudian 3 hari belum makan saat itu, saking lapar yang luar biasa. Ada orang ngasih dia roti. Iya.
Nah, dalam kondisi itu kita biasanya gimana tuh? Kan kondisi kesusahan tuh. Pas dia mau makan roti, tiba-tiba ada 2 orang tuh lagi butuh roti juga. Nah, itu roti itu dibelah oleh dia dan dia kasih ke orang itu 2 dan dia akhirnya tidak jadi makan roti. Nah, meninggallah orang ini gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba Allah menyuruh malaikat untuk menimbang amal si orang ini gitu. Jadi menimbang, coba ditimbang ibadahnya selama 60 tahun dengan dosa berzina, itu lebih berat mana? Ternyata itu lebih berat dosa berzina. Kemudian ditimbang lagi antara dosa berzina sama pahala dia ngasih dia roti. Ternyata lebih berat ketika dia ngasih dia roti. Pahalanya. Masya Allah. Nah, dari sini pelajarannya adalah bahwa apa yang kita berikan di masa kita sulit, jadi sebaik-baik sedekah adalah sedekah di mana kita lagi butuh. Masya Allah ya. Bahkan kita lagi butuh buah nih, tapi itu malah kita sedekahkan ke orang gitu ya. Kan yang jadi PR sekarang adalah kita sedekah yang maaf kita itu kadang nggak butuh gitu ya. Sesuatu yang tidak butuhkan kemudian kita malah sedekahkan gitu ya. Bahkan maaf, kita ada pengalaman dulu ketika mengumpulkan pakaian layak pakai, bahkan yang kita terima itu kebanyakan pakaian yang maaf gitu ya, sudah sobek, bau dan yang lainnya gitu ya. Harusnya kan yang disedekahkan pakaian yang baru, yang bagus gitu ya, bahkan yang kita sukai gitu. Nah, kalau dari pelajaran ini adalah bahwa apa yang kita sedekahkan di masa sulit itu ternyata punya keutamaan untuk kemudian lebih utama daripada, tapi bukan berarti kita harus berzina, bukan. Ini punya keutamaan yang luar biasa gitu. Ada sebuah nilai yang keutamaan yang luar biasa gitu. Dan akhirnya ngizin Allah, akhirnya orang ini Allah terimalah ibadah kebaikan dia ketika ngasih roti itu gitu. Jadi itu nilai. Jadi saya juga ingin mengajak ya kepada pemirsa YouTube channel Elva dan Taufik, bagaimana kemudian kondisi apapun kita harus bersedekah gitu, terbaik gitu. Ini saya mengajak juga ya. Jadi apalagi kita lagi senang harus sedekah, sulit lebih rapih lagi gitu. Nah, ada lagi dalam porsi ini orang punya uang 20 juta dengan sedekah dia 1 juta, itu masih kalah sama orang yang dia punya uang 10.000 tapi sedekahnya 5.000. Separuh ini mah. Nah, lebih ke persentasenya gitu. Persentasenya gitu. 10.000 sedekah 5.000 kan 50% dari hartanya dia. Dari harta dia. Nah, jadi bagaimana kemudian kalau tadi bicara yang roti tadi kan, itu kan dia ngasih semuanya bahkan. Masya Allah. Sementara dia kan lapar juga gitu. Kebayang nggak kita ada kondisi lapar, kemudian kita mau makan, tapi ada orang butuh. Gimana? Gue bagi 3 aja, gue dapat 1. Tapi enggak. Dia bagi 2, 2 itu biar makan, dia kagak makan gitu. Maka di sini kita akhirnya belajar bahwa kemudian bagaimana ibadah puluhan tahun tuh kalah oleh maksiat. Oke, jangan kali-kali itu kita iseng, gue maksiat lah, kan gue kemarin ibadah udah puluhan tahun. Kata siapa? Jangan itu mah bahaya itu. Itu bahaya gitu. Enggak, jangan sampai kita menganggap dosa itu enteng. Iya, benar-benar. Kita nggak boleh. Pun kita jangan juga pesimis kalau kita pernah bikin dosa, teruslah berbuat baik. Iya, optimis ya. Jangan putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentu kita punya dosa nih. Gue sih ibadah kayaknya kagak bisa balas dosa gue gitu kan. Nah, tapi di sini kita ingin bagaimana ibadahnya terus. Kasroti ini menjadi satu pelajaran bahwa dengan sedekah kita di masa sulit, itu akhirnya ternyata lebih utama dari tadi maksiat yang kita kerjakan gitu. Nah, itu kisah ini saya nukilkan dari riwayat Nadir bin Sumail ya, dari perkataan Ibnu Mas'ud, Abu Nuaim. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Kaitannya sama ibrah bagaimana di masa pandemi ini kita harus juga bergerak gitu kan. Maka di sedekah harian khusus untuk bidang kurban, kita ingin pilihannya bukan kurban atau tidak kurban, jangan. Tapi pilihannya adalah kurban atau belajar kurban. Nah, iya, itu sedekah harian. Ada pilihan lah ya, mereka tetap kurban atau belajar kurban gitu. Ya. Bukan tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Pak Pres, ini orang sering mengaitkan nih kalau kamu pengen sesuatu sedekah. Pengen sesuatu sedekah, bahkan kan sering kita dengar kan ada orang yang menganjurkan sedekah. Kamu pengen apapun sedekah gitu kan. Nah, dalam konsep misalnya nih saya jualan nih kan, saya dagang atau ngajar, ada teman-teman di sana jualan sana, kemudian dia kaitkan ada hubungannya sih, korelasi antara sedekah kita dengan kelancaran usaha kita atau dengan kelancaran bisnis kita. Pak Pros, ada korelasi nggak nih kira-kira nih? Jadi gini, ada hal yang kemudian itu tidak kita bisa beli dengan uang, itu adalah keberkahan rezeki. Masya Allah, benar. Jadi banyak orang yang maaf hartanya sama, ada 2 keluarga misalkan sama-sama gajinya 50 juta tiap bulan. Kalau saya bandingin nggak sama nggak enak ya, anggap nih sama lah. Cuma ternyata yang satu ini anaknya sering sakit-sakitan, bahkan juga sering dikejar penagih hutang gitu ya. Dan yang lainnya bisa jadi karena dia memang jarang sedekah gitu. Iya, tapi jadi Allah balas rezeki itu. Jadi ada yang bilang, udah kita banyakin sedekah biar dapat kaya, bisa juga. Karena rezeki tidak hanya dalam bentuk harta kan. Istri yang solihah, misalkan buat kita nih, jadi rezeki buat kita. Iya. Anak yang solihah, yang nurut sama kita. Rumah tangga yang tidak ada kerusuhan gitu kan. Itu rezeki juga buat kita kan. Jadi rezeki tidak hanya berupa harta dan materi. Nah, sedekah adalah salah satu cara untuk menghadirkan itu gitu. Jadi kalau kita kaitkan, terkait juga ya, ketika misalnya kita rajin sedekah, kemudian keluarga kita aman, tidak ada yang alhamdulillah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya
kita bahagia, pikiran kita fresh dan berimpact kepada apa yang kita lakukan tadi. Iya, benar. Nah, benar kayak gitu ya Ustaz ya. Bahkan ada yang bilang begini, ada orang yang dia kecelakaan, kemudian harus banyak butuh uang buat berobat, sakit-sakitan. Ternyata itu cara Allah mengambil uang kita. Oh. Ada banyak cara kan, daripada diambil dengan cara itu, mending kita keluarin dengan cara bersedekah. Nah, itu pilihannya begitu. Jadi kalau bahasanya, kamu mau diambil uang dengan cara kecelakaan atau musibah, atau diambil dengan cara bersedekah, kita pilih bersedekah aja. Gitu. Kalau kita mungkin ke dalam surat awal-awal surat itu kan Al-Baqarah itu kan ciri orang bertakwa satunya adalah yunfikun. Dan mereka sering berinfak, sering bersedekah. Nah, ujung daripada orang bertakwa itu mungkin Ustaz ya Pak Pres ya. Ya kan, Allah kasih min haitsu la yahtasib gitu. Bisa jadi nyambung nggak ke situ tuh? Bisa ya. Bisa. Jadi memang sedekah satu cara untuk menghadirkan yang kalau bahasa saya itu unpredictable ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi ya. Iya, tiba-tiba ada rezeki datang itu kan dari sedekah kita gitu kan. Jadi jangan kemudian kita tiba-tiba malahan, tapi misalkan contoh nih, mungkin saya tadi nangkep misalkan, kita boleh nggak sih sedekah buat dapat kekayaan? Boleh aja. Cuman tidak sesempit itu gitu. Iya, begitu. Boleh, tapi mendingan sayang banget kalau mau cuma itu doang. Mendingan lu sedekah, terus kemudian niatnya untuk tidak hanya kekayaan, tapi keluarga yang sakinah, istri yang solihah gitu kan, kalau bagi kita sebagai lelaki kan, kemudian juga anak-anak yang nurut dan solihah gitu. Sedekah, ikhlas, biar Allah yang membalas dengan caranya begitu guys. Iya, terus ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa sedekah itu menolak bala kan. Masya Allah. Ini kalau bahasanya saya begini, kalau sedekah menolak bala, biar tiap hari enggak ada balaan nyampe kita. Berarti tiap hari. Setiap hari. Nah, gitu. Ini mungkin filosofi sedekah harian ya. Karena sedekah adalah bisa menolak bala, biar bala yang enggak datang tiap hari, maka sedekah. Penghujung diskusi ringan ini dengan Presiden Sedekah Harian, yang alhamdulillah ya. Dan tema yang tadi yang luar biasa tadi, banyak ilmu kita dapatkan agar kita menjadi orang yang semangat untuk tidak hanya sedekah bulanan, ya kan? Kita sedekah memberikan sedekah yang terbaik, ya kan? Tentunya adalah sedekahnya adalah sedekah harian. Penutup nih Pak Pres, mohon kata-kata yang terakhir nih, bukan kata yang terakhir ya, kata-kata pemungkasnya untuk kita ini biar kita semangat sedekah gitu kan. Silakan Pak Pres ya. Oke, bismillah ya. Jadi saya buat diri saya nasihat buat saya dan juga insya Allah buat Bang Taufik ya, bagaimana kemudian quote-nya adalah bahwa kalau kita tiap hari Allah berikan izin untuk kemudian membuka mata, maka jangan pernah juga lupa untuk kemudian bersedekah di hari itu. Jadi kalau bahasanya saya, jadikan sedekah sebagai gaya hidup kita, nggak ada hari terhad kecuali ada sedekah di dalamnya. Dan ajaklah budaya sedekah ini dalam keluarga kita, nasihati istri kita, anak-anak kita itu kan, sehingga kita akan bikin keluarga penyita sedekah. Ketika keluarga ini kumpul, maka akan bikin masyarakat yang bersedekah gitu kan. Kita tahu bahwa kemudian di zaman Umar bin Khattab dan bahkan di zaman cucunya Umar bin Abdul Aziz, sedekah zakat itu menjadi sebuah budaya dan orang malah jadi suka berbagi gitu kan. Bahkan tidak ada orang miskin di situ. Dan sedekah bisa menjadi solusi buat saya gitu ya. Karena sekarang punya visi nih Bang Taufik, anggap kita punya program sedekah sehari 1.000, kita punya visi 1% orang Indonesia ikut sedekah sehari 1.000. Berapa itu? Nih, anggap ada 260 juta orang, kalau 1% itu kurang lebih berarti 2,6 juta ya. Itu ikutan sedekah sehari 1.000 akan ada 2,6 miliar per hari. Masya Allah. Nah, ini jika ini berjalan, maka insya Allah masalah di Indonesia, masalah kemiskinan, kebodohan, pendidikan, dan yang lain dengan jalan itu insya Allah akan segera tercapai. Jadi kepada para penonton dan warga Indonesia, marilah mari kita berikan sedekah kapanpun dan dimanapun agar ini menjadi solusi dan pemecahan masalah baik bagi kita, kalau kita juga bangsa kita. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.